Oke, pada saat ini kita dalam pertemuan jaringan saraf tiruan atau neural network. Pada pertemuan ke-9 kali ini, kita akan ngebahas tentang arsitektur dari BP atau BP prediction. Ini termasuk sebagai salah satu juga kelompok superficial learning. Pada algoritma BP prediction, biasanya BP merupakan suatu algoritma yang dapat terawasi dengan biasa digunakan oleh persiston juga, hampir sama dengan persiston. Banyak lapisan untuk mengubah bobot atau saling terhubung dengan neuron pada lapisan tersembunyi. Algoritma propagation menggunakan error ataupun mengubah nilai dari bobot-bobot yang akan digunakan dengan arah mundur atau backward. Nah, untuk mendapatkan error ini, maka tahap perabatan maju juga dapat dilakukan atau forward propagation. Nah, harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perlambatan maju, neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, kalau kita lihat di arsitektur BP atau BP progression, ini terdiri dari inputan, lalu akan diproses, akan diproses lagi di jet atau hidden layer, lalu akan menghasilkan kesimpulan dari beberapa atau hasil dari outputnya. Nah, kalau kita lihat dari BP atau BP progression, ini ada beberapa proses yang harus dilakukan. Biasanya proses untuk belajarnya, lalu dilakukan juga proses untuk pengujiannya. Oke, kita lihat untuk di dalam BP ini atau BP progression ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tentang tahap pembelajaran atau pelatihan. Jadi kita melakukan perhitungan untuk pelatihan dan pembelajaran terlebih dahulu. Di mana pada tahap ini adalah data yang punya data pelatihan dan data target yang dilakukan untuk perhitungannya. Nah, tahap kedua, setelah mendapat bobot terakhir atau mendapatkan dari hasil dari pembelajaran, maka akan lakukan tahap selanjutnya, yaitu menggunakan pengujian atau dilakukan data yang sudah ada bobot akhirnya, maka dibagi sebagai data pengujiannya. Pada tahap melakukan pelatihan, ada beberapa metode BP progression yang di sini terdiri dari 3. Yang pertama, inputannya, jaringan forward, lalu dilakukan perhitungan atau propagation balik dari error saling bersangkutan. Lalu juga ada perubahan atau adjustment terhadap bobot dan bias. Nah, pada tahap ini, tahap kedua pembelajaran pelatihan, yang pertama adalah saat umpan maju atau feed forward. Setiap unit X akan menerima sinyal inputan akan menyebar ke sinyal tersebut pada setiap hidden layer atau pada setiap unit jetnya. Nah, setiap hidden unit kemudian akan melakukan perhitungan aktivasi yang mengirim sinyal dari jet ke akhir outputnya. Nah, kemudian setiap unit of Y juga akan menghitung aktivasi Y-nya untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan oleh jaringan. Nah, saat proses pelatihan training, setiap unit output akan dibandingkan dengan aktivasi Y-nya dengan target T-nya dan menentukan besarnya. Jadi untuk menentukan besar errornya, kita harus lihat lagi perbandingan antara Y dan T. Nah, berdasarkan error ini dapat dihitunglah faktor di mana faktor ini digunakan untuk distribusikan error dari suatu output layer sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor dari Y ini dihitung juga dari hidden layernya, di mana faktor ini digunakan untuk memperbarui bobot ataupun hidden layer di dalam input layernya. Nah, setelah faktor ditentukan, maka bobot untuk semua layer akan dilakukan pembaruan. Nah, kalau kita lihat di sini, step dari BP atau verification itu ada 9. Nah, yang step pertama, biasanya kita melakukan inisial bobot bias, baik bobot maupun dapat diset dengan sembarang angka atau bilangan acak. Dan bisa juga angka di sekitar dari 0 sampai dengan 1 atau juga -1, bisa bilangan positif ataupun bilangan negatif. Setelah step atau langkah pertama ini dilakukan, maka yang kedua adalah melakukan cek kondisi masih belum dipenuhi atau sudah dipenuhi. Biasanya kalau pengecekan ini kita bisa menentukan dari jumlah listeringnya atau kita penjumlah pengulangannya, atau kita juga menentukan dari jumlah maksimum dari errornya. Nah, setelah ini dilakukan, nah step ini dimulai dari 2 sampai dengan 9. Nah, untuk setiap data training yang dilakukan dari 3 dan 8, ya kan, proses pembelajaran detail umpan maju dilakukan adalah saat pada step ketiga,
Setiap unit inputan X menerima sinyal inputan Y dan menyebar ke seluruh sinyal tersebut, dan seluruh unit hidden layer. Perlu diketahui bahwa yang dipakai di sini adalah inputan data training yang diskalakan. Nah, pada step keempat, setiap hidden jet layer akan melakukan penjumlahan atau sudah yang terhitung adalah bobot atau biasnya. Nah, rumus yang dipakai adalah jet in sama dengan VO plus dari N kali X kali W kali W kali bobot. Nah, dengan memakai putih antisipasi tersebut, ditentukan pula perhitungan sinyal output dari hidden layer yang bersangkutan. Lalu, sinyal tersebut akan dikirim ke seluruh unit pada outputnya. Nah, sekarang umpan maju, fast forward. Nah, ini terjadi pada step kelima. Setiap unit output Y-nya akan dijumlahkan sinyal-sinyal untuk saling yang sudah terhubung dengan bobotnya. Misal digunakan adalah Y in didapat dari W sama dengan Z kali W. Nah, dari hasil fungsi data telah ditentukan untuk menghitung sinyal output yang bersangkutan, maka Y sama dengan fungsi Y in X-nya. Nah, apabila kebalik atau error. Nah, untuk simoid biasa kita pakai 1 per E adalah dikali sim alpha kali X-nya, atau disingkat lagi alpha kali X, fungsi dari Y diambil Y. Pada step ke-6, setiap unit layer menerima suatu target output yang diharapkan yang akan dibandingkan dengan nilai yang dihasilkan. Maka rumus yang digunakan adalah X kali T sama dengan Y dikali dengan Y. Lalu untuk faktornya digunakan juga menghitung koreksi dari errornya atau delta W-nya yang nanti akan dipakai untuk melakukan pembaruan. Maka pembaruan delta bobotnya menggunakan W kali alpha kali Z in. Lalu dilakukan juga perhitungan koreksi bias. Ia juga akan melakukan perhitungan pembaruan terhadap alpha kali dari faktornya. Faktor ini kemudian dikirim ke layar depannya. Nah, pada step ke-7, setiap hidden layer unit jet menjumlahkan inputan data yang dikirim dari layar. Pada step 6 yang sudah berhubungan dengan rumus adalah faktor dikali dari faktor kali dari bobotnya. Kemudian hasil itu akan dikembalikan dan diturunkan pada fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor dari error, di mana rumusnya adalah faktor in dari dikali dengan fungsi dari jet in-nya. Pada step ke-7 ini juga ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama digunakan untuk menghitung koreksi error atau delta V-nya yang nanti akan dipakai untuk memperbarui dari delta V lamanya, atau di mana rumus delta V sama dengan alpha kali faktor kali I-nya. Nah, selain itu juga dikoreksi bias juga dapat penggantian akan dilakukan untuk pembaruan terhadap V0-nya, di mana V0 terdapat pada kali alpha kali dari faktornya. Nah, untuk pembaruan bobot biasanya kita akan lihat pada step ke-8. Nah, setiap unit Y akan memperbarui bias dengan bobot yang setiap hidden layer, di mana W lama, W baru akan dapat dari W lama tambah W baru. Demikian pula proses hidden layer juga akan berlaku untuk perhitungan bobot setiap unitnya, di mana view barat atau bias baru akan dilakukan atau bias lama tambah bias perhitungan bias barunya. Lalu di step ke-9 ini lakukan step kondisi. Nah, step kondisi dapat dipenuhi dan dapat dilakukan pemberhentian dengan dua cara. Yang pertama ada melakukan jumlah skalanya atau perhitungannya, atau kita melakukan dengan error yang sudah sesuai atau belum. Nah, pelatihan BP atau step kondisi ini bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama, kita akan membatasi jumlah dari iterasinya. Contohnya kita hanya pengen 3, 4, 5. Nah, di sini dia pengen 500. Setelah literasi 500 maka diberhentikan walaupun nilai batas error tidak terpenuhi. Nah, yang kedua ada membatasi dengan nilai error. Misalnya penurunan nilai errornya antara output dikehendaki adalah dihasilkan oleh jaringan. Misalnya kita memberikan 0,5 untuk, jadi nanti setelah kita hitung nilai errornya maka lakukan pemberhentian terhadap step kondisi pada step ke-9. Nah, untuk menghitung nilai mean square error atau MSE-nya, nah jika terdapat beberapa M data training, maka untuk perhitungan MSE digunakan bersama MSE ada 0,5 dikali dari T diambil Y dipangkatkan, T diambil Y dipangkatkan, T diambil Y dipangkatkan, tergantung banyak dari data trainingnya.
Nah, setelah melakukan tadi pengujian pembelajaran, maka tahap berikutnya melakukan pengujian. Setelah selesai, maka BP dianggap sebagai pintar, sehingga apabila jaringan diberikan input tertentu, maka jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output tersebut adalah dengan mengimplementasikan metode BP sama proses belajarnya, tetapi hanya pada bagian umpan maju saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Step pertama, lakukan biasa sama kayak proses pembelajaran. Dilakukan lakukan proses pelatihan di atas. Step pertama adalah lakukan pada step 2 dan 4, di mana siapkan bobotnya. Lalu setiap unit 1, maka skala bilangan dalam representasi fungsi atau itu dilakukan sebagai proses pelatihan di atas. Nah, pada tahap pengujian kita menggunakan rumus Zin sama dengan P kali S kali P, atau Zin sama dengan fungsi dari Zin ya. Nah, untuk step keempat, maka kita bisa menggunakan hiddennya WO kali P kali Z kali W, atau Y sama dengan kali P. Variabel Y adalah output yang masih dalam skala menurut segi fungsi aktivasi. Nah, untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya harus dilakukan seperti pada semula.